من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Dosa dua-dua ya. Dosa dua. Berarti enggak menyebut omongannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi hasbuka min Safiyah kada wa kada. Sayyidina Safiyah, waktu Rasulullah menikah dengan Sayyidina Safiyah, istri Nabi yang gadis cuma satu, Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah cemburu karena gadis, ya, cemburunya pasti lebih besar lagi karena dia nggak pernah belum pernah mengenal laki-laki kecuali Rasulullah SAW. Maka cemburunya luar biasa. Dapat saingan yang agak muda begitu, saingannya Sayyidina Safiyah, cantik, ya. Sayyidina Safiyah itu cantik. Sayyidina Aisyah mengatakan ma ajmalah, dipuji itu. Kalau dalam bahasa Arab dzarrah namanya. Dzarrah itu pesaing, madu. Kalau kita bahasa kita madu, di madu. Bagus bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab dzarrah. Dzarrah itu ya. Pesaing yang membahayakan. Bisa-bisa ini kerajaan diambil gitu ya. Dzarrah. Ya. Jadi Sayyidina Aisyah begitu lihat Sayyidina Safiyah memang cantik. Dia mengatakan, ya Rasulullah ma ajmalaha laula annaha kada. Ya Rasulullah cantiknya luar biasa itu. Laula annaha kada, kalau enggak begini, maksudnya diartikan pendek, enggak setinggi Sayyidina Aisyah. Perempuan memang dia paling senang, dia membanggakan begitu. Laula annaha kada. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitu langsung berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazattam. Kamu sudah mengucapkan satu ucapan. Kalau enggak mengucapkan apa-apa, ya Aisyah. Cuma mengatakan laula annaha kada, diartikan tidak tinggi. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kamu sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya omonganmu tadi dimasukkan ke dalam lautan, begitu, semua akan berubah warnanya, rasanya berubah semua. Dari omongan tadi satu kali ghibah itu tadi. Maka Nabi marah, ya. Maka Nabi pun marah ketika ada orang yang ghibah, apalagi istrinya, ya, apalagi anaknya, umatnya. Kita kan disayang oleh Rasulullah SAW. Nah, kita juga begitu. Kalau kita sayang kepada orang-orang yang kita cintai itu, jangan biarkan mereka ghibah. Kita tegur, jangan haram, dosa, udah jangan ngomongin orang. Begitu, bawain tasbih. Tasbih berapa isinya? 100. Kalau masih ghibah itu kasih yang 1000. Baca selawat, ya. Coba baca dia istighfar, selawat. Kalau ngomongin orang itu nggak main-main. Katanya dikatakan 700 sholat yang makbul diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghibah, ya. Kemudian itu yang terucap. Gimana kalau di hati? Bagaimana kalau di hati? Wah, hati kita ngomong begitu. Itu masuk ghibah enggak? Masuk ghibah. Ya. Ghibatul qulub hiya su'udzon bil akharin. Ya, ghibahnya hati itu berburuk sangka kepada orang lain. Pada orang lain kita su'udzon aja. Enggak beres ini. Semua orang dilihat enggak beres. Ya. Kata ahli hikmah begini, semakin banyak orang yang tidak beres di matamu, berarti semakin tidak beres hatimu. Nah, gitu aja. Ya, itu gampangnya begitu. Lihat orang semua enggak beres. Ini enggak benar, ini enggak benar. Ini enggak benar. Berarti yang enggak beres apa? Hatinya. Ya, kalau hatinya bagus itu bagus semua begitu kan?
Oh mungkin begitu. Itu orang sholatnya kok ngebut-ngebut. Oh misalnya sholat ngebut. Kita harus tahu, ya mungkin ada ilmunya di situ. Karena kalau sholat terlalu lambat itu ditakutkan kita melamun, maka dipercepat. Oh ada ilmunya, begitu. Oh itu sholat begitu, semua apa yang kita lihat baik semua. Itu sebenarnya semakin baik ya, hati kita ini. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan hati kita diberi hati yang bersih. Ya, khususnya kepada orang Islam. Ya jangan berburuk sangka dengan orang Islam. Hukumnya berburuk sangka dalam hati tadi haramun mithlul qaul, seperti yang diucapkan. Kalau diucapkan haram, begitu juga haram juga disangkakan haram su'dzon, berarti juga diucapkan juga haram. Fa kama ya'lamu an yuhadditsa ghairaka bimasawi insan, ya'lamu an tuhadditsa nafsaka bidzalik wa tusudzon bihi. Gimana kok enggak bolehnya, gimana maksudnya? Kalau kita tidak boleh menceritakan kepada orang itu nggak beres. Kita nggak boleh ngomong gitu, ya. Kita nggak boleh bilang ke orang, itu orang nggak beres. Kan nggak boleh. Begitu juga kita nggak boleh kita ngomong sama diri kita sendiri. Orang itu nggak beres. Kan berarti kita ngomongin diri kita juga. Itu juga nggak boleh. Itu namanya su'udzon. Ya. Ini juga hukumnya haram, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya. Jauhilah segala jenis prasangka buruk. Ya. Karena kebanyakan dzan itu dosa. Ya. Inna ba'dha itu walaupun kalimatnya ba'dha dibilangnya aktsar. Ya, kebanyakan prasangka itu dosa. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhanna. Ya. Jauhilah prasangka, jauhilah olehmu prasangka yang buruk. Fa inna dhanna adzabul hadis. Karena prasangka itu sebohong-bohongnya ucapan. Jadi orang kalau berprasangka itu, ya, orang lain mau mengetahui akhlak kita itu butuh dipelajari beberapa lama. Orang ini begini, ini janji beres nggak, ini jual belinya bagus nggak, itu biasa ya. Baru kita ambil kesimpulan. Tapi dengan prasangka kita bisa bikin alat yang canggih, ya. Alat yang canggih paling cepat untuk menilai orang itu prasangka, tapi salah, ya. Nah itu nggak boleh. Jadi berburuk sangka. Adapun yang diperbolehkan atau masih dimaafkan hukumnya adalah khawatir dalam hati, lintasan hati itu ya. Oh ini jangan begini, ini begini, tapi cepat kita buang, ya. Cepat kita buang, nggak benar itu. Langsung dibuang, itu nggak masuk dalam dosa. Ya. Tapi kalau dalam hati kita biarin, wah saya memang udah curiga ini, ya. Apalagi saya diomongin ke orang, saya nggak menyangka ya, saya nggak menuduh ya, tapi perasaan saya itu jadi hibah namanya, ya. Walaupun dimulai dengan Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Saya nggak menuduh, tapi, ya. Gimana? Tapi kaya itu semua hibah itu. Cuma kita diajarin setan aja supaya lancar ngomong. Ya, udah nggak boleh. Semua yang terlintas hal-hal yang buruk yang kita ucapkan kita tahan. Ya. Hukumnya al-ghibah muharramah. Ghibah hukumnya adalah haram. Ya. Wal muqtab 'asin li rabbih. Orang yang melakukan ghibah berarti dia bermaksiat kepada Allah. Wa akilu lahmi akhihi, seperti memakan daging saudaranya sendiri. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu tadi. Jadi seperti orang memakan daging saudaranya sendiri. Dia ngomong di belakang, akhihi. Akhihi ini siapa maksudnya?
orang muslim. Orang muslim itu dianggap saudara, apalagi saudara yang sebapak seibu, apalagi saudara benar-benar saudara. Ada nggak kira-kira ngomongin saudara? Saudara sendiri diomongin. Ya Allah, bersama kita memakan dagingnya, begitu kan? Dosa. Ini buku lumayan komplit di sini ya. Apa penyebabnya ghibah? Nanti begitu. Kan ghibah dilarang hukumnya. Kemudian apa penyebabnya? Bagaimana cara menghilangkannya? Ya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama urijabi ketika aku Isra Mi'raj. Ya. Ketika Rasulullah Mi'raj, maratu biqaumin lahum alfar min muhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula ya Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Rawahu Daud. Sayyidina Anas ketika Rasulullah SAW berangkat ke Mi'raj, kemudian Rasulullah melihat ya melalui orang yang kukunya dibikin dari nuhas, dari perunggu, ya, yang tajam. Ya. Yakhmisuna wujuhahum, dia sendiri yang mencakar wajahnya sampai kelupas itu kulit, bukan kulitnya, dagingnya bahkan. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, dia sendiri yang mencabik-cabik wajah dan dadanya. Qultu, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, man haula? Siapa itu orang? Apa dosa mereka ini? Alladzina yaquluna luhuman nas. Adalah orang yang suka makan dagingnya orang. Ya, makan daging orang. Bagaimana maksudnya? Tadi ghibah ini. Ya, bicarakan di belakang. Ya. Dosanya enggak main-main gitu ya. Padahal kalau kita benar-benar tulus, kita bisa merubah orang itu. Panggil baik-baik, dia ngomong. Siapa tahu jadi baik. Kita lebih suka ngomong di belakang, ya, nggak bagus, nggak bagus, dan minta maafnya juga susah, ya. Minta maafnya gimana? Harus datang, gitu ya, dan mengatakan, ya, mengatakan bahwa saya pernah mengatakan begini-begini pada kamu, ya. Wa yaqauna fi a'radihim. Kemudian juga yaqa fi a'radihim. Nasallallahu alafiyah, ya. Jadi kehormatannya yang dibicarakan, diomongin ke orang dan sebagainya, ya.